Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Citrasari dari jurusan Perbankan Syariah kelas 5 PSC. Kali ini saya akan menjelaskan penerapan analisis regresi data panel. Dalam penelitian ini, kita akan menggunakan contoh pengaruh NPF dan FDR terhadap ROA. Pada pengujian ini, kita akan menggunakan 3 objek, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah, serta Unit Usaha Syariah. Dari 3 objek ini, kita akan mengumpulkan dari masing-masing objek adalah data bulanan yang dikumpulkan dari tahun 2020 hingga 2023. Kemudian untuk langkah-langkah pengujian yang akan kita lakukan, yang pertama yaitu pengujian deskriptif, pengujian multikolinearitas, model CHAM, model FEM, model REM, uji LM, uji Chow, uji Hosman, model terbaik, kemudian pengujian normalitas, pengujian autokorelasi, dan pengujian heterokedastisitas. Dari 3 uji yang akan kita lakukan, yaitu uji LM, uji Chow, dan uji Hosman, nantinya kita akan menentukan model terbaik yang cocok untuk memodelkan data yang kita miliki. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pengujian normalitas, pengujian autokorelasi, dan pengujian heterokedastisitas. Setelah proses itu selesai, kita akan melakukan interpretasi model yang akan kita dapat dan kita akan melakukan uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Untuk yang pertama-tama, teman-teman lihat pada data. Kita lihat pada data. Nanti namanya kita sesuaikan dengan data, yaitu ROA, NPF, dan FDR, karena pada biasanya hanya menggunakan variabel Y, X1, dan X2, yang mana ROA sebagai Y, NPF sebagai X1, dan FDR sebagai X2. Kemudian setelah itu kita copy terlebih dahulu data yang kita miliki. Kita copy hingga bawah. Kita copy. Kemudian kita buka pada aplikasi Evius. Setelah itu kita klik create a new Evius workfile. Kemudian pada workfile struktur tipe kita ganti balance panel karena kita akan melakukan pengujian data panel. Pada frekuensi kita ganti monthly karena kita akan menggunakan data bulanan. Untuk start date tahun 2020, end date 2023. Untuk number of cross section kita tulis angka 3 karena kita menggunakan 3 objek, yaitu BPRS, BUS, dan UUS. Kemudian kita klik OK. Setelah itu muncul hasil seperti yang ada di layar. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pengujian deskriptif. Kita klik quick. Kemudian empathy group. Setelah itu kita posisikan pada atas. Kita pastekan data yang telah kita copy tadi. Kemudian untuk pengujian deskriptif, kita klik view, deskriptif start pada game sampel. Nah, untuk
pengujian deskriptif, hasilnya seperti ini. Kita lihat pada PPT. Hasilnya sama dengan Evius. Kemudian kita akan first name terlebih dahulu. Kita beri nama underscore 1, underscore deskriptif. Kemudian kita oke. Kemudian setelah itu kita lanjut pada pengujian multikolinearitas. Pada pengujian multikolinearitas, kita tutup terlebih dahulu deskriptif. Setelah itu pada pengujian multikolinearitas, kita klik pada variabel yang kita gunakan, yaitu PROA, NBF, dan FDR. Urutkan sesuai dengan data yang kita tuliskan tadi, kemudian klik kanan, open, kemudian as group. Untuk pengujian multiko, kita klik view, kemudian covariance analysis. Setelah itu pada covariance kita hilangkan, kita ganti correlation. Kemudian untuk layout kita ganti single table. Kemudian setelah itu kita klik OK. Kita first name terlebih dahulu, yaitu underscore 2 underscore multiko. Setelah itu kita klik OK. Pada pengujian multikolinearitas ini, yang kita lihat korelasi antara NPF dengan FDR, yang mana sebagai variabel X, yaitu nilainya 0,763. Yang mana 0,763 itu kurang dari 0,9, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Setelah itu kita lanjut pada model CEM. Kita buka Evius lagi. Pada model CEM ini kita tutup terlebih dahulu pada multiko. Setelah itu kita klik quick estimate equation. Setelah itu kita tuliskan variabel yang kita gunakan, yaitu ROA urutan dari Y, ROA T spasi NBF spasi FDR. Kemudian pada panel option, cross section-nya non, periodnya non, kemudian kita klik OK. Kita beri name terlebih dahulu, yaitu underscore CEM. Kemudian kita klik OK. Hasil dari model ini yang akan kita pakai untuk melakukan uji LM. Kita lihat dulu apakah sama hasilnya dengan yang ada di Evius dan di PPT. Untuk hasil di Evius dan PPT sudah sama. Lanjut kita akan melakukan uji LM, yaitu kita klikkan view, kemudian result atau random effect testing, kemudian kita klik Lagrange multiplier. Setelah itu muncul hasil seperti itu, kita first name terlebih dahulu agar tidak lupa. Kita beri nama underscore 3 underscore LM. Kita oke. Kemudian kita cocokkan hasilnya.
Pada uji LM ini, yang kita lihat pada cross section dan berspagan. Yang mana HO-nya itu model CAM lebih baik dibandingkan model RAM, sedangkan H1 model RAM lebih baik dibandingkan model CAM. Nilai prop dari hasil ini 0,282 yang mana kurang lebih dari 0,05 maka terima H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa model CAM lebih baik dibandingkan dengan model RAM. Karena model CAM lebih baik dari uji LM ini, maka namanya kita tambahkan CAM. Itu beri tambah underscore CAM. Kemudian kita klik OK. Setelah uji LM selesai, kita tutup. Kemudian kita lanjut pada model FEM. Dan model FEM ini kita klik Quick, Estimate Equation. Kita tulis seperti tadi, bahwa C, NBR, FDR. Kemudian pada panel option, karena kita akan melakukan model PEM, pada cross section kita ganti picture. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita beri nama, kita name underscore PEM. Di model FEM ini kita akan menentukan atau menemukan uji model terbaiknya dengan menggunakan uji Chow. Kita cocokkan terlebih dahulu hasilnya apakah sama dengan yang ada di PPT. Untuk hasilnya model FEM ini sama. Setelah itu kita akan melakukan uji Chow, yaitu kita klik view, kemudian picture random effect testing, kita pilih pada redundant picture effect. Kita lihat pada cross section F, pada prop. Kita fish name terlebih dahulu. Kita beri nama underscore 4 underscore Chow. Kita klik OK. Kita lihat hasilnya di PPT. Untuk uji Chow ini, kita lihat pada cross section F, pada probability, yang mana nilainya 0,0157. Pada HO, model CAM lebih baik dibandingkan model FEM. Kemudian H1 model FEM lebih baik dibandingkan dengan model CAM. Nilai probability pada data ini itu 0,015, maka kurang dari 0,05 sehingga tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan dengan model CAM. Karena pada uji Chow ini model FEM yang terbaik, maka kita tambahkan pada nama yang tadi underscore 4 underscore Chow, tambahkan underscore FEM. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita tutup. Setelah itu kita lanjut pada model RAM, yaitu kita klik Quick, terus Estimate Equation, kita tuliskan seperti tadi, yaitu ROA
spasi C, spasi NPF, spasi FDR. Kemudian panel optionnya pada cross section kita ganti random effect, kita ganti random karena kita akan melakukan model RAM pada periode tetap non. Kita klik OK. Setelah itu kita beri name yaitu underscore RAM. Kemudian kita klik OK. Kita lihat apakah sama RAM. Hasilnya sama seperti yang ada di Evius. Kemudian hasil ini akan kita lihat uji Holzman untuk melihat model terbaiknya, maka kita akan melakukan uji Holzman, yaitu dengan kita klik view, terus kita klik pick shot atau random effect testing, kemudian correlation random effect atau Holzman test, kemudian kita freeze name, kita beri nama underscore 5 underscore Holzman. Nah, kemudian kita tutup, kita klik OK. Setelah itu kita lihat pada PPT. Untuk uji Holzman ini, yang kita lihat itu pada cross section random, pada probability, yang mana nilainya 0,0138. Hipotesisnya HO-nya itu model HAREM lebih baik dibandingkan model FEM. H1 model FEM lebih baik dibandingkan model HAREM. Untuk nilai probability-nya tadi 0,014. Maka kurang dari 0,05 sehingga tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan dengan model REM. Karena dalam uji Holzman ini model FEM yang lebih baik, maka kita tambahkan pada nama tadi, tambahkan FEM. Underscore 5 underscore Holzman underscore FEM. Kita klik OK. Dari hasil ini, kita tutup terlebih dahulu semua. Dari hasil uji LM, Chow, dan Holzman, pada LM itu yang terbaik adalah CM. Pada uji Chow itu yang terbaik FEM, kemudian pada Holzman itu FEM. Sehingga model terbaik dalam data yang kita miliki ini adalah FEM. Karena model terbaiknya adalah FEM, maka kita akan menganalisis lebih lanjut pada FEM. Kita klikkan FEM, klik 2 kali. Kemudian kita klik pada estimate. Kemudian kita OK. Kita freeze. Kita name. Kita beri nama underscore 6 underscore model terbaik. Kemudian kita klik OK. Untuk model terbaiknya ini ada pada model FEM. Setelah itu kita akan melakukan pengujian normalitas, yaitu dengan kita klik view. Setelah itu residual diagnostik, kita pilih
histogram atau normality test. Hasilnya sudah muncul, kita freeze name terlebih dahulu, yaitu underscore 7 underscore normalitas. Kemudian kita klik OK. Pada uji normalitas ini, yang kita lihat pada probability 0,84264. Pada hipotesisnya HO-nya itu residual berdistribusi normal, H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Untuk nilai probability-nya 0,84, maka lebih dari 0,05 maka terima H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Kemudian setelah itu kita akan lanjut pada uji autokorelasi. Terlebih dahulu kita klik view, kemudian residual diagnostik, kita klik pada cross section dependent test, kemudian kita first name terlebih dahulu, yaitu kita beri nama underscore 8 underscore autokorelasi. Kita klik OK. Dari hasil uji autokorelasi ini, kita cari yang menghasilkan nilai probability lebih besar dari 0,05, itu antara Volkswagen LM, besaran scale LM, dan bias correlated scale LM. Pada uji autokorelasi ini, yang kita lihat pada bias correlated scale LM, karena nilai probability-nya paling besar, HO-nya tidak terjadi autokorelasi dan HI terjadi autokorelasi, nilai probability 0,059 atau lebih dari 0,05, maka terima H0 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya kita lanjut pada uji heterokedastisitas. Untuk lanjut uji heterokedastisitas, kita klik view, kemudian residual diagnostik, kemudian kita pilih pada heterokedastisitas. Nah, dengan menggunakan versi 12 ini, untuk model SPAM tidak bisa dilihat untuk uji heteronya, sehingga harus melakukan uji secara manual, yaitu dengan cara sebagai berikut. Pada tahapan uji Gradser, kita kembali pada EViews, kemudian kita klik pada prog, setelah itu make residual series, ordinary, oke, residual, resid 01, kita klik OK. Kemudian kita tutup. Setelah itu kita tutup, kita klik. Setelah itu
generate series, kemudian kita beri nama array sheet sama dengan abs, kemudian kurung buka receipt 01, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita klik OK. Nah, itu pada hasilnya ini ada array sheet. Setelah itu membuat model fem dengan array sheet sebagai variabel. Kita klik quick, kemudian estimate equation, kemudian kita tuliskan array sheet spasi C spasi variabel X yaitu NPF FDR. Kemudian pada panel option kita cross sectionnya ganti fixed karena kita menggunakan model terbaik fem. Kemudian kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita freeze name. Kita beri nama underscore 9 underscore head row. Kemudian kita klik OK. Terus kita name, kita beri nama underscore uji Gretzer. Kemudian kita klik OK. Kita lihat pada PPT. Uji heterokedastisitas. Pada uji heterokedastisitas ini yang kita lihat pada variabel X pada probability, yaitu pada NPF 0,2086 dan FDR 0,4930. Nilai prob NPF sebesar 0,209 maka lebih besar dari 0,05 dan nilai prob FDR sebesar 0,493 maka lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Setelah itu kita kembali pada Evius. Karena model yang terbaik risk effect, di mana model tersebut digunakan untuk melihat masing-masing unit dapat memiliki model yang berbeda dengan unit yang lain, sehingga kita bisa melihat berupa perbedaan dari masing-masing efek unit itu. Kita klik 2 kali pada fem. Kita tutup terlebih dahulu. Yes. Kita klik 2 kali pada fem. Kemudian kita klik view. Setelah itu kita klik fixed random effect. Setelah itu cross section effect. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita freeze name.
Kita beri nama underscore 10 underscore cross section effect. Kemudian kita oke. Jika pengujiannya telah selesai, kita simpan terlebih dahulu. Kita beri nama yang simpel saja, panel. Kemudian kita save. Setelah itu kita klik single version, kita klik OK. Setelah kita simpan, kita lanjut pada PPT. Kita lakukan interpretasi model karena pada FView sudah selesai. Dalam interpretasi model ini, yang kita lihat pada koefisien, yaitu variabel C, nilai konstanta sebesar 0,183 menunjukkan bahwa jika NPF dan FDR dianggap konstan, maka rata-rata ROA sebesar 0,183%. Pada NPF, nilai koefisien NPF sebesar 0,082, maka menunjukkan bahwa NPF memberikan pengaruh positif terhadap ROA. Semakin besar NPF, maka ROA semakin besar. Jika NPF naik 1%, maka ROA naik 0,082% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Pada variabel FDR, nilai koefisien FDR sebesar 0,00. Menunjukkan bahwa FDR memberikan pengaruh positif terhadap ROA. Semakin besar FDR, maka ROA semakin besar. Jika FDR naik 1%, maka ROA akan tetap dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Kemudian kita lanjut pada uji T. Pada uji T ini hipotesis HO yaitu yaitu NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan H1 NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kita lihat pada nilai probability pada NPF yaitu 0,0596 atau bisa dibulatkan 0,060, maka lebih besar dari 0,05 sehingga terima HO dan dapat disimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Untuk variabel FDR, hipotesisnya HO sama dengan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. H1-nya FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Untuk nilai variabel FDR yaitu dalam probability 0,0148 atau dapat dibulatkan menjadi 0,015 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dapat disimpulkan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian untuk uji F, hipotesis pada HO itu NPF dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan H1-nya NPF dan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Untuk nilai probability-nya itu 0,00 atau kurang dari 0,05, maka tolak H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa NPF dan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA.
Kita lihat pada prop F statistik itu nilainya 0,000256, maka dapat disimpulkan NPF dan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian untuk koefisien determinasi, kita lihat pada adjusted R square, yaitu nilainya 0,1174856. Nilai adjektif R square sebesar 0,117 atau 11,7%, yang menunjukkan bahwa NPF dan FDR mampu menjelaskan variasi dari ROA sebesar 11,7% dan sisanya dijelaskan variabel lain di luar model. Dalam pengujian ini telah selesai. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.